Jadi samping itu kita rekam aja deh daripada supaya ada apa backup. Ah, Direkam melalui Angelo bisa nggak? Saya kan udah, lagi. saya udah rekam yang. Oke, oke. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kita mulai saja. Kita tidak usah menunggu yang lain karena acara kita kan hanya 1,5 jam. Sehingga saya harapkan jika dimulai tepat waktu, seluruh pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham bisa terjawab oleh Pak Angelo. Pertanyaan saham, karena kita tidak sempat merekamnya di WhatsApp, silakan dimasukkan ke dalam kolom chatting. Dimasukkan ke dalam kolom chatting. Selanjutnya, perkenankan saya share screen saya mengenai seperti biasanya saya akan memberikan sedikit ulasan tentang Elliott Wave. Kelihatan ya, Pak Jelo? Kelihatan layarnya? Halo? Kan yang Pak, kelihatan nggak layarnya? kelihatan, Ini. kelihatan. Oke. Ya, acara hari ini adalah ulasan awal minggu dan rekomendasi AMTA, khusus AMTA ya, oleh PP. Mohon yang di mute itu karena mengganggu praktik resap-resapnya pada hari ini tanggal 10 Januari 2021. Kita langsung saja kepada analisa yang kita bisa sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terutama kita melihat nilai Elliott Wave. Saya melihat bahwa hampir semua Elliott Wave target pertama itu sudah tercapai semua, sehingga kita mengarah kepada target keduanya. Kecuali ada perhatian, terutama di mind wave, di mana ada kemungkinan karena dia sudah mencapai 100% wave-nya, kemungkinan dia akan downtrend ke wave 4 tersebut. Tapi nampaknya itu belum terjadi. Jadi kita langsung saja mengarah kepada wave-wave yang cantum target uptrend-nya. Di sini kita melihat target uptrend pertama sudah tercapai semua. Ya. Kita lihat semuanya dapat dikatakan hampir di bawah 6.100, ada 5.900, ada 5.167. Sudah tercapai semua. Ya. Kalau dibandingkan dengan angka yang 6257 ini, maka angka ini sudah terlampaui semua. Nah, target 2 adalah mengatakan jika target-target pertama sudah terlampaui, maka bisa melanjutkan ke target kedua. Jadi jangka pendek bisa saja dia ke 6.973 di dalam beberapa hari yang akan datang. Ya, di dalam beberapa hari yang akan datang. Jadi sangat uptrend. Meskipun dia kita melihat di sini semuanya tidak menunjukkan positif. Strong uptrend jika kita melihat semuanya ini bukan netral akan tetapi positif. Dan kita melihat juga analisa penggarisnya tertahan di channel ini, garis resisten ini. Kita lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terlampaui garis channel ini ya oleh angka ini sehingga angka yang 6973 bisa lanjut. Jadi kemungkinan untuk lanjut ke 6973 itu terbuka lebar jika garis resistance ini ditembus ya. Jika garis resisten yang ini, jadi saya pertebal, ditembus. Nah sekali kalau kita pakai analisa penggaris, ini mengenai Elliott Wave,
jangka pendeknya minggu depan saya kira akan dibahas oleh Pak Angelo nanti. Selanjutnya kita melihat, nah ini Pak Stephen, jelas-jelas ini saya pakai price volume breakout, saham-saham yang kira-kira akan besok, saya mengatakan kira-kira tidak ada yang pasti, akan menguat, yaitu saham-saham Poin, City, Gajah Tunggal, IRA, Atik, Pras, Apex, ADMG, Mega, RMBA, GDCST, Harum, BBYD, SIPD, Alka, TBMS, lalu di sini juga masih ada. Kita lihat Pico, BMSR, KF, BES, INAF, INKP, Elsa, AMP, Cleo, Bumi, Baja, LMPI, SOTS, PH, MBSS, dan Telekom. Saya coba pakai stochastic expert system, ya. Tidak ada satupun saham yang memberikan stochastic expert system buy signal. Apa artinya? Mereka sedang dalam keadaan uptrend semua di atas garis 20. Kelihatan sekali bahwa kita agak sedikit sukar, walaupun mungkin harus chartnya dipersempit lagi. Di dalam standar stokastik yang diberikan oleh popular template oleh Metastock, saya tidak menemukan adanya stokastik buy signal. Tapi kebanyakan yang saya temukan adalah price volume breakout. Kita lihat saja kemarin, besok. Samping itu ada juga beberapa saham, tidak saya cantumkan di sini, yang memberikan sinyal-sinyal beli dengan menggunakan MACD buy signal. Dengan MACD buy signal. Saya nggak sempat cantumkan di sini. Untuk dapat memberikan jawaban segera kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, silakan pertanyaan dicantumkan di chat yang langsung akan dijawab oleh Pak Angelo. Pak Angelo, silakan. Terima kasih, Yang. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Kita bahas market dulu ya. Sudah terlihat chartnya? Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah sekarang. Oke. Baik. Kita lihat IHSG atau market ya secara umum. Di sini waktu hari Jumat kemarin sebetulnya ini ada yang naik MMR-nya, ada yang naik. Tetapi ternyata ada aksi langsung jualan dari, kita nggak tahu kelompok big player yang mana, sehingga dia flat lagi ya. Jadi kita masih tunggu dulu nih apakah hari Senin nanti dia akan kembali naik lagi. Berarti memang secara teori bandarologi ini big player-nya lagi tradingnya hati-hati ya, waktu dia mau melanjutkan market untuk rally kembali ke uptrendnya. Kalau memang itu terjadi, berarti ini ada satu tambahan demand power lagi ya. Kalau ini MMR-nya naik lagi dan sampai penutupan dia tetap naik, ini berarti ada tambahan demand power. Kenaikan indeks akan lebih mantap lagi ya. Jadi kita tunggu aja hari Senin. Satu hari doang sih kita tunggu. Mudah-mudahan MMR-nya tetap naik ke atas ya. Kalau koreksi dulu ya kita sikapi dengan koreksi ya. Nanti di saham-saham individualnya kita akan perhatikan bagaimana caranya kita tradingnya ya. Untuk saham-saham yang koreksi kan biasa dengan bottom fishing. Oke, kemudian kita akan lihat AMTA stock pick-nya.
Kita akan pilih 5 terbesar ya. 5 terbesar ini maksudnya 5 saham yang bisa kasih profit paling gede maksudnya. Bukan peluangnya besar ya. Kalau peluangnya sih dianggap sama, tapi yang bisa kasih profit paling gede. Ya, nah, yang di urutan pertama HKMU. Coba kita lihat. Ya, HKMU 3 kelompok big player. Confirm buy and hold. Ada demand power yang gede banget nih. Dengan trading range 17%, pasti profitnya akan cukup memuaskan ya. Jadi bagi yang mau ikutan langsung silahkan nih. Ada 3 nih yang confirm buy and hold ya. Berikutnya Pegas. Pegas 2 kelompok big player ya. 2 kelompok big player dia confirm beli. Tapi kita lihat dulu nih, kan dia sempat koreksi. Apakah koreksinya itu cukup bagus untuk rebound lagi? Nah, kita cek nih. Ini sekarang sudah ada intraday, jadi enak nih. Kita bisa lihat apakah demand powernya ada di bawah atau sudah berubah menjadi selling pressure ya. Nah, kalau kita cek nih untuk chart intraday 5 hari. Kelihatannya kita harus hati-hati ya. Ini ada demand power. Memang sih belum ditembus ya ke bawah. Support dari demand power ini, dia masih ada di atas ya. Hati-hati ya kalau sebentar kita cek ini berapa sih. Kalau 1635 ditembus ke bawah ya, karena di situ kira-kira ada demand power untuk intraday-nya. Jadi mungkin dia akan koreksi dulu. Bagi yang mau ikutan silahkan tunggu koreksi. Mungkin muncul bottom fishing ya, baru bisa ikutan. Karena tadi kita lihat dia sudah dekat support ya. Tapi kalau dia langsung naik lagi ya berarti mungkin pakai strategi setengah-setengah, 50% langsung ambil, 50% lagi ambil kalau dia koreksi ke bawah ya. Oke. Itu untuk Pegas. Berikutnya Harum. Harum nih ada volume besar ya, dia naik ke atas, apakah lanjut ya? Coba kita cek. Kadang-kadang dia kalau udah naiknya cukup tinggi dia mau koreksi dulu. Tapi kalau kita lihat intraday-nya belum saatnya koreksi. Nah, ini bisa koreksi dulu nih, ada volume gede nih. Tapi harga nggak kemana-mana. Khawatirnya itu take profit dulu ya. Jadi akan koreksi dulu. Jadi kita tunggu aja apakah besok langsung naik MMR-nya atau dia koreksi dulu ya. Nah, koreksi dulu kita bisa tunggu bottom fishing. Oke, berikutnya SCMA. Kita lihat yang daily dulu. SCMA ada satu kelompok big player, tapi walaupun hanya satu itu sudah kategori big player. Jadi yang mau ikutan silahkan langsung ikutan ya. Dengan kecilnya volume ini kita menganggap tidak ada perlawanan penjual ya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan untuk SCMA ya. Tradingnya 12%. Pas lah. Oke, yang yang kelima ya, ini yang kelima Adro. Adro ada satu kelompok big player ya. Confirm buy and hold. Kemudian secara trading list ada bottom fishing ya. Ini cukup menarik untuk coba kita lihat ya. Ya, ini juga kelihatannya memang volumenya mengecil, kelihatannya perlawanan penjualnya berkurang ya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan langsung di Adro bisa gunakan strategi tradingnya ya. Oke, itu dari AMTAS, topik AMTAS. Sekarang kita akan lihat pertanyaan dari Bapak Ibu untuk saham-saham yang akan kita pantau atau ikuti selama minggu ini. Yang pertama, Pak Natalis menanyakan WSBP. Ada yang pom-pom tadi di grup AMTA, langsung saya ban. WSBP, nah kita cek nih WSBP. Memang dia waktu hari Jumat itu MMR naik ya, tapi terus langsung jualan lagi nih big player-nya. Nah kita lihat apakah dia akan lanjut lagi besok. Kita lihat saja intraday-nya ya. Nah ternyata memang ada selling pressure ya di sini ya. Ada selling pressure, volumenya gede banget tuh. Volumenya gede banget ya. Confirm nih jualan. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu untuk WSBP. Tunggu dulu. Kelihatannya dia masih akan koreksi dulu ya. Kita tunggu dulu. Jangan ikut dulu. Nanti aja tunggu sampai 318 plus 1% ditembus baru kita ikutan. Atau tunggu muncul bottom fishing baru kita ikutan. Oke. Astra. Astra.
Ini udah 1, 2, 3, 4. Masih ada satu hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas. Nah, apakah satu hari itu akan digunakan kesempatan untuk masih ditarik ke atas? Coba kita cek. Ternyata tidak jelas ya, karena dia volumenya gede itu di atas. Coba saya buka 1 menit, cuman takut crash nih karena masih versi beta. Masih bisa 1 menit. Coba kita cek yang gede itu di mana, di bawah atau di atas. Oh, ternyata masih termasuk di bawah, jadi kelihatannya masih bisa lanjut ke atas nih. Masih bisa lanjut ke atas 1 hari. Nah, kalau MMR naik lagi, ya berarti di hold ya. Tapi kalau enggak, berarti yang sudah ikutan ini jualnya hari Selasa ya, karena Senin itu expire, hari Selasanya jualannya. Kecuali tadi MMR naik lagi ya. Oke. Berikutnya BBNI. BBNI kelihatannya perang bandarnya sudah lewat nih. Jadi kita bisa manfaatkan dua kelompok big player yang buy and hold di sini secara konsisten ya. Mereka buy and hold, confirm terus buy and holdnya. Dengan demand power sebesar ini kita harapkan akan rally-nya cukup bagus nih. Silahkan nih yang mau ikutan BBNI. Oke, berikutnya dari Pak Ailani, Inco. Inco. Inco, wah ini ada one day trading ya kemarin ya. Jadi mungkin kita tidak akan ikutan dulu. Kita tunggu sampai confirm ya, sampai confirm MMR-nya naik. Tapi di sini ada bottom fishing. Oh sorry, saya nggak lihat ada bottom fishing. Jadi bagi yang mau ikutan, silahkan ikutan. Jualnya berarti hari Selasa ya. Jualnya hari Selasa. Beli Senin, jualnya Selasa. Kecuali yang sudah beli hari Jumat kemarin ya. Berarti sudah cukup dapat harga mungkin lebih murah nih, nanti jualnya hari Selasa ya. Jangan di hold, kecuali kalau 6950 plus 1% ditembus ke atas baru kita bisa hold ya. Oke, itu untuk info. Berikutnya Antam. Antam nih yang lagi heboh dengan Tesla. Tapi dia ada koreksi ya, lalu ada bottom fishing. Nah, coba kita cek nih apakah bottom fishingnya akan masih akan berlanjut lagi bottom fishingnya atau dia langsung rebound ke atas. Ya, kelihatannya masih akan muncul bottom fishing baru ya. Jadi kita tunggu saja. Sampai ada bottom fishing berikutnya ya. Baru kita ikutan. Enaknya ada intraday gitu, kita masih bisa sama seperti sini kan ada bottom fishing 2 kali. Nah, kelihatannya itu akan terjadi lagi Seninnya ada bottom fishing yang baru. Oke, berikutnya TINS. Nah, TINS ada bottom fishing. Coba kita cek lagi. Ini dia sudah expiry MMR-nya, jadi kita hanya bermain di bottom fishing. TINS. Ya, kelihatannya bottom fishing-nya lebih besar kemungkinan besok langsung rebound ya. Jadi bagi yang mau ikutan untuk TINS boleh. Jualnya berarti hari Selasa ya, sama ya, karena bottom fishing-nya muncul hari Jumat. Oke, berikutnya dari Pak Toto, INKP. Nah, INKP sebenarnya sudah dari hari Kamis dia confirm buy and hold ya. Jadi efek naik tingginya itu karena memang hari Kamisnya big plan-nya buy and hold. Nah, coba kita lihat apakah masih akan lanjut naiknya atau dia mau koreksi dulu sebagai kesempatan kita bottom fishing nantinya bagi yang belum punya posisi ya. Ya, kelihatannya memang masih lanjut nih. Masih lanjut, kalau tahu koreksi besok juga akan lanjut naik lagi. Jadi mungkin koreksinya hanya di separuh hari ya. Lalu akan lanjut naik lagi. Kalau melihat dari kekuatan demand power-nya tidak ada yang di atas untuk petunjuk bahwa ada big player yang take profit dulu, masih kecil ya, jadi penjualnya nggak ada lawan. Nah, maksudnya tidak ada lawan penjual, jadi kelihatannya masih akan lanjut naik nih NKP. Silakan yang mau ikutan nih NKP.
Dari segi MMR masih ada 4 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas ya. Ini perang bandar juga sudah lewat. Oke, Telkom. Telkom ini perang bandar nih, jadi kita harus hati-hati ya. Coba kita cek intraday-nya, apakah bahaya juga mendukung? Ya betul ya, ada di atas nih, bahaya nih. Itu bisa jadi karena perang bandar itu sehingga kelompok big player yang tadinya jualan akan menekan harga turun dulu. Jadi kita lebih baik jangan masuk dulu ya. Setiap kali ada perang bandar selalu dianjurkan hati-hati ya, jangan masuk dulu. Oke, berikutnya Era. Era coba 1, 2, 3. Masih ada kesempatan 1 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas. Nah, kita harapkan itu terjadi dan langsung 2370 plus 1% ditembus ke atas. Nah, kita bisa hold lebih lama lagi ya bagi yang sudah punya posisi. Yang belum punya posisi ya kalau itu terjadi bisa langsung ikutan ya. Silahkan dipantau nih untuk Era. Berikutnya dari Pak Johan, PPRE. PPRE jangan dulu ya, ini ada one day trading dari big playernya. Kita hanya bermain di bottom fishing ya. Ini kan terakhir dia jualan nih. Bottom fishing dan kelihatannya bottom fishing bekerja baik. Harusnya yang bottom fishing di hari Rabu di sini sudah jual hari Jumat kemarin, dan sekarang kita hanya tunggu bottom fishing atau penembusan 278 plus 1% baru kita bisa ikutan lagi ya. Ini patut untuk ditunggu nih karena trading range-nya besar sekali ya. 20% bisa profit dalam waktu singkat nih, mantap. Nah, berikutnya DKFT. DKFT 1, 2, 3, 4. Masih ada kesempatan 1 hari lagi bagi yang mengharapkan harga untuk ditarik ke atas, dan memang ada bottom fishing. Yang bottom fishing di sini tetap jual hari Selasa ya, karena besok kan hari terakhir untuk kesempatan expire-nya MMR. Jadi jual hari Selasa, kecuali kalau 228 plus 1% ditembus ke atas, nah baru kita bisa ikutan lagi ya untuk DKFT. Dan ini sangat patut sepadan untuk ditungguin. Karena apa? Karena trading range-nya 26%. Jadi sedikit bergerak sebetulnya persentasenya gede, profit bisa gede tuh dalam waktu singkat. Berikutnya Pegas. Pegas dua kelompok big player ya. Nah, coba kita lihat, ini kan ada kayak hemat terbalik tuh. Apakah dia memang mau koreksi lagi dulu? Coba kita cek nih. Pegas udah belum sih tadi? Kayak mirip-mirip, coba kita cek. Iya, Pegas udah ya. Kita skip aja. Pantesan kayak dikenal chartnya. Berikutnya LPPF. Jangan dulu. Ini masih terus jualan nih big playernya ya. Selling price-nya gede banget. Padahal bulan lalu sempat jadi saham yang diharapkan, ternyata big playernya jualan ya, jualan gede di sini. Entah kenapa. Oke, berikutnya PTBA. PTBA. Nah, ini kita hanya bermain di bottom fishing ya, tapi yang bottom fishing yang di sini semua sudah harus diabaikan, tapi yang lebih tinggi ini sudah bisa dipakai lagi. Nah, setelah itu yang kedua masih bisa dipakai, sampai yang keempat nanti nggak bisa dipakai. Jadi yang bottom fishing di sini mungkin loss ya, di sini juga loss ya. Yang di sini mungkin yang bisa profit. Nah, di sini mungkin yang sudah profit jualan hari kemarin. Nah, kita hanya tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 2840 plus 1%. Coba kita cek apakah dia akan balik ke atas untuk tembus ya, 2840 PTBA. Kelihatannya tidak ya, kelihatannya dia akan balik lagi untuk mungkin membentuk bottom fishing yang kita akan tunggu ya. Jadi kita kelihatannya kecil untuk mengharapkan dia akan naik MMR-nya besok. Oke. Adro sudah tadi ya. Adro sudah ya. TGRA udah belum sih? Kayaknya udah tadi. Belum. TGRA.
ada bottom fishing, masih ada 4 hari kesempatan untuk ditarik ke atas ya. Jadi silakan nih. Yang belum sempat ikutan, silakan ikutan di bottom fishingnya. Dan trading range 15% cukup bagus ya. Demand power juga gede, cukup bagus. Silakan nih kesempatan. Breeze masih dari Buningsih. Beri sudah expire, kita hanya tunggu bottom fishing ya. Bottom fishing di sini mungkin sudah jual atau 1 2 3 4 5 mungkin jualan hari Jumat ya kalau hitung bottom fishing 5 hari karena memang trennya ini bagus ya. Nah, sekarang kita hanya tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 2920 plus 1% ya. Kita tunggu dulu. Jangan mendahului, tapi ini layak ditunggu karena trading range-nya 16% nih. Oke. Berikutnya dari Buvia, Elsa. Satu, dua, tiga, empat. Satu hari lagi ya. Elsa kayaknya udah nih, coba. Kok kayaknya familiar gitu. Oh enggak sih, belum. Mirip-mirip aja tadi dengan saham lain. Ini masih ada satu hari lagi. Nah, kita mau lihat nih apakah dia akan lanjut untuk naik. Oh, kelihatannya coba kita kecil lagi karena itu yang 5 menit ada satu volume gede di atas, takutnya itu selling pressure ya. Ya ternyata tidak ya, ini masih ada dua kelompok big player ya. Balik lagi, kalau gitu kita bisa mengharapkan pendakian ini berlanjut nih besok hari Senin ya, walaupun volume gede nih. Bagi yang mungkin sudah beli, di hold aja, besok masih ada kesempatan satu hari lagi. Jualnya berarti hari Selasa ya, kecuali kalau MMA-nya naik lagi ya. MMA-nya naik lagi, kita tunggu saja. Oke. Baik, berikutnya Excel. Excel kita hanya main di bottom fishing, yang bottom fishing hari Kamis jual besok ya. Jual besok kecuali 2520. Enggak, ini harus ada resistance baru nih yang bisa bikin MMA naik. Jadi kita tunggu saja sampai MMA naik atau tunggu bottom fishing lagi. Yang sudah ambil kemarin ya, hari Kamis jual besok ya. Kita pantau saja nih untuk Excel. WSKT. Masih ada satu hari juga nih untuk kenaikan dari harganya ya. Kita berharap masih ditarik lagi. Bagi yang sudah masuk, jual berarti hari Selasa kalau MMA tidak naik lagi ya. Jadi silakan hitung aja sampai 16,65 plus 1% ditembus ke atas, baru bisa hold atau bisa ikutan bagi yang belum ikutan. Dan kalau itu terjadi, cakep banget nih demand powernya nih. Dengan trading range gede gini juga bakal CHC ya, capek hitung cuan. Berikutnya dari Pak Hendro, BBNI udah, BMRI ini yang belum nih, Pak Hendro. BMRI. BMRI jangan dulu ya. Ini kan waktu dia turun ya, exit tapi tidak ada flat, itu berarti hitung 5 hari ya. Ini sebetulnya signal beli juga di sekitar 6.400, lalu kita hitung 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata tidak dibawa kemana-mana ya. Berarti sudah harus jualan paling lambat besoknya di open ya. Jadi jualnya di 6550 ya. Yang beli di sekitar 64 ya ada profit dikit lah. Nah setelah itu kita jangan ikutan lagi ya. Tunggu sampai 6625 plus 1% ditembus ke atas, baru kita bisa ikutannya. Jadi kalau kita ikutin rule ya, rule trading amtanya, walaupun terjadi seperti ini, kita masih bisa profit atau paling tidak loss kita kecil ya. Seperti di sini ini exit tapi ini nggak turun, kita tunggu 5 hari kan, 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata dalam 5 hari benar ditarik lagi uptrend. Nah kita berarti nggak akan jualan kan, atau yang beli di sini malah bisa dapat harga murah banget tuh. Oke, itu untuk BMRI. Dari Pak Satria, TBLA. Ini kayaknya juga 4 nih. 1, 2, 3, 4. Masih ada satu hari lagi. Yang bottom fishing hari Jumat berarti jual sama hari Selasa ya. Kecuali MMA naik lagi ya. Nah, kita tunggu saja sampai ada
resisten big player yang baru untuk menyebabkan MMR naik lagi. Tapi dengan demand power sebesar ini sih akan langgeng ya, akan langgeng. Kita lihat saja. Ikutin dulu rule tradingnya jual hari Selasa kecuali MMR naik lagi. Oke. Itu untuk TBLA. BBTN. BBTN ya belum. Oke. Oke, BBTN. BBTN yang udah bottom fishing di sini harusnya sudah jual hari Jumat ya, dan setelah itu kita hanya tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 1850 plus 1% baru kita bisa ikutan lagi. Oke, sederhana. Berikutnya SMRA. Jangan dulu nih. Yang bottom fishing mungkin di sini. OS kan bottom fishing yang muncul di candle merah. Senin sudah harus jual ya. Senin sudah harus jual. Nah, setelah itu jangan lagi sampai muncul bottom fishing lagi yang OS atau penembusan 860 plus 1%. Oke, dari Pak Robi, GIAA. GIA mungkin jangan dulu ya, kita lagi tunggu sampai penembusan 426 plus 1% baru kita bisa ikutannya, baru kita bisa ikutan dengan yakin ya. Oke, kita tunggu saja dulu. Berikutnya TNCA. TNCA. Trimuda. Jangan nih jualan terus ya, selling pressure juga gede banget. Jadi sangat tidak direkomendasikan Pak Robi. DILD. DILD ada one day trading hari Kamis, lalu Jumatnya kemarin ada bottom fishing. Silahkan nih yang mau ikutan, coba kita cek seberapa valid nih bottom fishingnya di intraday-nya. Coba cek. Itu di mana tuh gedenya? Kurang pas ya. Coba kita lihat 1 menit, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Agak jauh nih, jangan-jangan bisa nggak kelihatan ya. Oke, kita geser aja dulu. Yang di bawah. Ini nih. Di 238, terakhir di 23. Berarti kurang valid ya, masih akan ada bottom fishing baru lagi kelihatannya. Kita tunggu sampai bottom fishing berikutnya ya. Untuk dari LD baru kita bisa ikutan. Oke. Berikutnya dari Pak Heri, Astra sudah Wika nih sekarang. Iya, Astra sudah kan ya? Ya, sudah. Oke. Sekarang Wika. Wika masih ada 4 hari lagi. Wika juga udah, apa mirip aja nih? Wika. Oh ya, udah Wika ya. Ya. Belum. Oke, ya udah. Ini masih ada 4 hari lagi ya untuk ditarik ke atas, jadi kita silakan ikutannya masih dalam 4 hari ini. Mudah-mudahan dikasih koreksi dulu. Dengan demand power segede gini sih akan langgeng ya. Dengan trading 12% ya cukup lah. Oke, itu untuk Wika. Cukup sederhana. Dari Bu Esti Pegas sudah Bu. Nah, dari Pak Fauzan nih, Same. Waduh, Pak Fauzan nanyain Same nih. Memang nih, coba kita cek ya. Waktu hari Jumat kelihatannya memang naik, tapi balik lagi nih, kayaknya big player-nya agak ragu untuk melanjutkan nih. Coba kita cek intraday-nya. Apakah Senin akan lanjut lagi untuk mencoba tembus itu? Ya, kelihatannya akan balik lagi ke atas ya. Jadi silakan nih, mumpung harga masih murah nih,
masih belum terbang lagi, silakan ikutan Same. Karena MMR ya bagusnya sih memang nunggu MMR naik, tapi kelihatannya akan naik hari Senin. Lalu kita bisa hold ya dalam waktu 5 hari. Kalau nggak naik lagi MMR-nya ya kita tutup jual ya. Itu MMR akan naik penembusan 360 plus 1%, dan kelihatannya sih Senin memang akan naik 15% nih. Trading Indonesia cukup mantap nih untuk profitnya. Pertanyaan bagus Pak Fauzan. PTBA. Nah, ini juga bottom fishing hari Rabu, harusnya sudah jual hari Jumat ya. Jadi kita hanya tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 2840 plus 1%. Ini belum 1% saya ini. Ini sempat naik lagi, sempat naik hari Jumat tapi terus turun lagi ya, dan kita tunggu. Coba kita cek apakah hari Senin akan coba naik lagi. Cek intraday-nya. Oh, kayaknya sih bakal naik lagi. Oh enggak ya. Coba kita cek mundur lagi. Apakah ada? Oh, jadi kelihatannya belum ya. Kita tunggu saja. Gede banget itu volume di atas. Dia mungkin akan koreksi dulu ya. Jadi tunggu sampai ada bottom fishing lagi. Atau ya tunggu 2840 plus 1% ditembus ke atas dan tetap naik MMR sampai penutupannya. Jangan sampai seperti ini. Oke, BFIN. Wah, ini sih nggak usah ditanya lagi ya. Ini mau dikasih murah udah sikat aja. Dengan trading range 12% ya. Silahkan nih yang mau ikutan BFIN. Berikutnya dari Pak Alex, Elsa. Aduh. Elsa. Ya. Elsa sudah baru 4 hari ya. 4 hari. Masih ada 1 hari lagi kesempatan ditarik ke atas. Coba kita cek. Ini kayaknya udah tadi ya, cuman kok saya nggak ketemu itu daftarnya. Coba kita lihat yang 1 menit. Iya, kayaknya saya udah coba ini tadi ini saham nih. Coba cek. Ya, akan berlanjut ya, ada volume gede dua kali di bawah. Jadi yang gede di atas pasti sudah terkompensasi. Kelihatannya akan lanjut, tapi hari Selasa kalau nggak naik lagi, MMR-nya kita jual saja ya. Kita jual saja. Karena nanti hari Senin akan ada resistance baru di 434. Itu harus ditembus plus 1% baru MMR akan naik lagi. Silahkan ditunggu nih. Trading range 12%. Oke. Berikutnya, Pak Johan menanjakan hot bandar untuk hari Senin. Kita lihat hot bandar ya. Hot big player nih. Oh, udah keluar semua ya? Oh enggak tuh, masih ada yang belum dibahas. Bull belum tuh. BVN sama MIDI belum. Nah, kita bahas bull aja ya. Hot bandar nih. Ya baru 2 hari, baru 1, 2, masih ada 2 hari lagi. Wah, ini hot bandarnya nafsu banget ya ini bull nih. Masih bisa naik lagi nih. Yang takut ketinggian pasti ketakutan nih. Tapi kalau kita cek ya. Coba kita cek. Iya, ternyata belum selesai loh. Kita cek tuh. Ya belum selesai nih penakiannya. Kalau tak ada koreksi malah kesempatan untuk beli di bawah ya. Mungkin nggak akan ada bottom fishing mungkin. Karena ini mantap banget. Jadi masih ada 2 hari untuk hot bandarnya, masih ada 3 hari untuk individual MMR-nya. Jadi jualnya itu hari Kamis paling lambat, kecuali kalau MMR naik lagi ya. Oke, silahkan nih dipantau bull. Ini nanti trading list akan mulai gede juga karena ini kan persentase kenaikannya sudah oke banget nih. 20% kali ya. Hampir 20%. Silakan nih, mantap nih untuk bull ya dari hot bandar. Kemudian MIDI hot bandar tapi kok gini ya, sering lagi di suspend ya. Ya jangan dulu deh. Tekim belum. Nah ini juga
Oh, hot bandar terakhir tuh 2, 3, 4 ya. Hari ini terakhir. Sorry, hari Jumat terakhir. Em, yang ada mungkin dua kelompok big player ini yang melakukan aksi beli ya. Jadi silakan ikutan juga sih karena sudah ada dua kelompok big player confirm buy kan. Dan kelihatannya penjualnya juga nggak banyak nih. Silakan nih ikutan. Kalau ada koreksi malah kita senang bisa dapat lebih murah ya. Pakai strategi setengah-setengah aja, setengah langsung, setengah kalau koreksi untuk ikutan. Mantap nih Tekim. Demand powernya gede di bawah. Oke, kelihatannya itu ya hot bandar ya. Di sini namanya hot big player, yang lainnya udah dibahas. Oh, ini masih ada TCPI. Ya, masih satu, dua, masih ada 2 hari lagi untuk hot bandarnya, masih ada 3 hari lagi untuk individual MMR-nya. Jadi yang mau ikutan silakan nih. Menarik nih hari Jumat tuh dihajar turun ya. Dia lihat turun jauh, tapi karena hot bandar ya bandar tarik lagi ya. Jadi ya hot trust amta. Hot bandar ya bagus ya. Oke, silakan yang belum ikutan mau ikutan atau mau tunggu koreksi juga silakan ya. Ini masih mantap dengan demand power seperti ini sih. Oke, terakhir dari hot bandar IRA. Oh, baru mulai dia. Jadi masih ada waktu 4 hari lagi untuk 4 hari lagi untuk hot bandar dan 5 hari lagi untuk individual MMR. Coba kita cek apakah langsung lanjut atau dia mau koreksi dulu. Kelihatannya memang, coba kita yang 5 hari deh. Yang 1 menit. Iya, ternyata akan koreksi dulu ya. Bagus. Ya bagus ya, akan koreksi dulu. Kita berarti tunggu sampai dia koreksi. Ya, mungkin dia di hari Senin juga ya. Mudah-mudahan muncul bottom fishing sehingga kita bisa dapat petunjuk untuk langsung ikutannya. Silakan nih diikutin IRA karena demand powernya cakep banget nih. Nggak usah ragu, nggak usah takut ketinggian ya. Oke, itu untuk hot bandar ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan BBKP dari Pak Lukman. Oh, jangan dulu ya, kecuali kalau 640 plus 1% ditembus ke atas ya. Ini ada dua kelompok big player, nggak tahu kenapa dia jualan ya, sehingga kenaikannya berhenti. Em, ini ada demand power gede. Nah, kalau misalnya dia balik badan, ini pasti kalau misalnya ditembus nih, dia yang balik badan lagi nih untuk naik ke atas. Nah, itu baru kita boleh ikutan dan itu akan cakep banget ya, karena ada tambahan demand power nanti. Oke, dipantau nih 17%, jadi layak untuk dipantau BBKP. Oke, berikutnya Adro sudah, Excel sudah, CPIN dari Pak Setiadi. CPIN, nah ini juga dua kelompok big player beli ya, confirm, buy and hold. Coba kita cek apakah dia akan koreksi dulu atau langsung melanjutkan kenaikan. Ya, kelihatannya akan melanjutkan kenaikan. Silahkan yang mau ikutan jangan sampai ketinggalan, yang suka dengan CPIN ya. Meskipun trading ini hanya 9% ya, dengan demand power sebesar ini ya, untuk peluang lanjut naik ini besar, dan kita lihat tadi di intraday memang akan lanjut ya, besok. Oke, berikutnya dari Pak Arvin, SSMS. Bottom fishing ya, karena sudah expire. Jadi yang bottom fishing di sini jual hari Selasa ya. Nah, setelah itu kita hanya tunggu bottom fishing atau penembusan 1350 plus 1%, baru kita bisa ikutan lagi. Tradingnya sih cukup-cukupan ya, 13%. Oke, silakan SSMS. WSKT. WSKT kayaknya udah ada tadi deh. Iya, sudah WSKT. Kita skip. Dari Pak Nimisius, GJTL. Wih, langsung dia one day trading di hari Jumat. Coba kita lihat apakah akan lanjut naik atau sudah done dia di hari Jumat. Ya, kelihatannya sih nggak sepenuhnya done ya. Ini belinya nih cukup di hari Jumat kan. Coba kita cek. Ya, jam 10.20 ya, confirm beli gede banget, dan belum ada tanda-tanda jualan gede sih. Meskipun ada mungkin take profit dikit ya di sini. Kita bisa berharap ini berlanjut. Kalau tuh ada koreksi dikit ya, silahkan nih ikutan. Kalau takut koreksi banyak ya beli setengah-setengah ya, setengah langsung atau setengah waktu koreksi. Jadi sudah pasti kita dapat barang ya. Silahkan nih GJTL, cakep banget. Dia beli pagi-pagi kemarin gede banget itu.
Ya gede banget nih sepanjang. Wah, mantap. Mantap nih, Panimisius. Oke, dari Pak Chandra agro sudah ya. Agro sudah belum sih? Atau adro tadi? Iya, agro belum ya. Baru adro tadi. Oke, kita lihat agronya. Agro satu kelompok pipiler beli ya, ini nggak usah pikir panjang lagi, kita lihat ini sedikit dikasih murah ya, penjualnya juga dikit ya, dengan demand power segede gini. Biasanya yang habis di suspend ini sebetulnya dia memang mau lanjut naik, kelihatannya sih begitu ya. Ada beberapa yang mungkin dibawa koreksi dulu mungkin untuk kasih seneng pihak yang suspend. Nah sekarang dia lanjut naik nih, jadi kelihatannya memang oke nih agro ya. Kita lihat nih, cakep banget nih, belum ada tanda-tanda jual di atas. Silakan langsung ikutannya agro. Ya, mudah-mudahan big plan-nya bermain hati-hati ya supaya nggak kena suspend lagi ya. Seperti JAST, seperti Fire tuh, aduh sayang banget. Oke, untuk agro oke Pak Chandra, mantap. Dari Pak Arvin PTPP, dia sudah ya tadi Pak Arvin. Nah ini sudah expire. Nah yang bottom facing di sini harusnya sudah jual hari Jumat. Kita sedang tunggu nih 2080 plus 1% ditembus ke atas baru ikutan, dan kalau itu terjadi demand powernya cakep banget, ada 3 yang gede ya. Kalau itu terjadi ya, 4 malah. Jadi silahkan nih ikutan pantau ya untuk PTPP paling Senin ya kepastiannya. Coba kita cek deh intraday. Siapa tahu ternyata memang kita bisa pastiin Senin memang akan lanjut langsung naik. Ya kelihatannya sih demikian ya, akan langsung lanjut naik ya Senin. Coba kita lihat 1 menit ini biar lebih pasti. Iya, betul. Ini di 2100 yang terakhir. Oh, pas-pasan ya di support ya. Ya masih bisa dianggap bagus sih. Ya, berarti sorry, ini daily. Hari Senin ini akan lanjut nih. Berarti MMR akan naik ya. Silahkan ya ditungguin ya. Begitu naik langsung sikat. 2100 itu support untuk intraday. Jadi kalau tembus ke bawah itu berarti dia akan lanjut lagi. Kalau di sini harga close-nya ya. Oke. Berikutnya TSPC. TSPC. Udah lama saya nggak dengar. Tempo Scan. Oh, ini hanya one day trading terus ya dia. Jangan dulu ya. Yang bottom fishing mungkin boleh ya, jualnya hari Selasa. Nah, kalau 1650 plus 1% ditembus ke atas baru bisa ikutan lagi ya. Silakan ya dipantau TSPC. Dari Bu Yulia, Indi. Jangan dulu ya, kita tunggu 1775 ditembus ke atas plus 1% ya, dan kelihatannya sih dikit lagi. Coba kita intip intraday, apakah memang dia akan tembus itu. Belum ya, kita masih tunggu dulu ya. Masih lebih kuat selling pressure. Jadi kita tunggu aja. Best sekarang. Best juga jangan dulu ya. Masih jauh juga dari sistem big player, jangan dulu deh. Berikutnya BMRI sudah, INDF. INDF belum kayaknya. Oh jangan dulu. Adro sudah dari Pak Robi, dari Pak Waziruddin Hoki. Ada member AMTA juga Hoki namanya. 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas ya. Jadi yang bottom fishing hari Kamis bisa jual hari Rabu ya, hari Rabu. Hari Rabu kecuali kalau MMR naik lagi ya. Di 1090 plus 1%, nah itu baru bisa lanjut ya. Silakan dipantau nih. Trading range cukuplah 12%. Kok chatnya nggak muncul? Bener dari Pak Natalis muncul kan Pak? Nggak kelihatan kali di Pak Natalis. Tadi sudah muncul Pak. Oke, dari Pak Pinggala, Wika.
Wika masih ada 4 hari ya. Oh, ini kayaknya udah tadi nih yang cakep banget nih. Ya udah Wika skip, CPN skip, Medco nih. Medco kayaknya belum nih. Medco masih ada 4 hari juga. Ini sebetulnya sih nggak usah pikir panjang lagi ya. Dari sini udah kelihatan nih manpowernya gede di bawah. Jadi langsung aja ikutan bagi yang berminat di Medco ya. 4 hari. Kalau udah 4 hari tidak lanjut naik lagi, memangnya baru kita jualan di hari kelima ya. Silahkan nih. Cakep tuh. Dari Pak Hendro, P1. P1. Aduh, jangan dulu ya. Kita tunggu dulu aja 520 plus 1% baru kita perhatikan dan ikutannya. ESA. Nah, ESA sudah expire, jadi hanya bottom fishing yang kita tunggu. Dan ini terjadi hari Jumat, jualnya hari Selasa ya. Kecuali kalau 2261% ditembus ke atas, silakan di hold sampai 5 hari. Kecuali kalau memang naik lagi ya di hold lagi, di extend. Dan ini patut untuk dipantau nih, karena 19% nih trading range-nya mantap nih. Oke, berikutnya Bu Sevi, MDKA. MDKA bottom fishing jual hari Selasa ya. Lalu kita tunggu 2780 plus 1% ditembus atau enggak, baru kita ikutan ya. Ini sebetulnya sih peluang untuk ditembus ke atasnya cukup besar ya, karena belum ada tanda-tanda jualan gede di atas, sementara di manpower gede banget di sini. Entah ada yang membuat big player-nya nunggu sesuatu ya, sampai dia nggak mau tarik lagi ke atas. Jadi ditunggu aja. Ini MDKA nih, dipantau ya. Main di bottom fishing juga mungkin masih cukup bagus. Oke, berikutnya Tins. Tins sudah belum sih? Kayaknya Tins belum sih. Ada bottom fishing. Ada bottom fishing. Jualnya hari Selasa ya, karena ini kan sudah expire. Kita tunggu 19,51% ditembus, baru kita bisa ikutan lagi. RALS. RALS juga sudah expire, jadi yang bottom fishing di hari Kamis jual besok ya, kecuali kalau 790 plus 1% ditembus, baru silahkan di hold. Silahkan diperhatikan tuh strategi tradingnya. 16% tradingnya cukup bagus ya. Dari Pak Pitra, UNVR. Aduh, kalau UNVR selalu nggak asal kalau, karena tradingnya kecil banget dan masih jualan terus ya. Belum ada tanda-tanda bagus sama sekali. Jadi jangan deh, jangan dulu. Dari Pak Toto, HMSP. HMSP yang ini masih suka ada yang tanya ya, waktu dia exit tapi tidak ada MMR turun, berarti kita hold sampai hari kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kemana-mana, berarti jualnya paling lambat itu di tanggal 18 Desember. Udah harus lari ya, nggak ditarik ke atas. Tidak seperti di sini. Tidak seperti di sini exit, MMR nggak turun, dalam waktu 3 hari ditarik ke atas ya, karena memang big player-nya tidak setuju untuk ditembus itu ke bearish. Nah, kalau di sini kelihatannya memang big player-nya setuju ya, butuh waktu 5 hari bagi dia untuk distribusi. Nah, kita ikutan lah lari di hari ke-6-nya tuh. Oke, itu sekedar untuk MSP, dan sekarang belum ada tanda-tanda bagus ya. Berikutnya PNLF. Ini juga jangan dulu ya, ada pendakian di sini nggak kebaca ya, buy and hold. Kita takutnya malah jualan di sini, jadi tunggu dulu. Jangan sampai jadi kena jebakan Batman nih. Kita tunggu saja dulu ya. Oke, untuk PNLF, PNBN sekarang. Ya, dua kelompok big player dengan penjual kecil di manpower gede gini, nggak usah pikir 2-3 kali, 1 kali aja langsung ikutan. Silakan. Oke, yang habis, wah mantap. 3 menit lagi sudah habis, semua terjawab. Terima kasih teman-teman yang sudah. Dan Eyang kayaknya ketiduran nih, kecapean. Ya benar. Halo Eyang. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu Nia. Apa kabar Bu Nia? Waduh, udah lama banget. Baik. Ini ada masukan lagi dari saya nih. Ya, Yang. Ada masukan lagi nih. Oh, ada pertanyaan lagi?
Bukan ada masukan. Oh, masukan. Saya share ya. Ah, Bentar. Ini, silakan. Ya, ini MICD by signal nih. oh, MACD by signal. ASI dari Metastop, Hmm, BNBN, Tekim, IPA, TPIA, Harum, Harum sampai 2 kali itu. Keras. Silakan yang mau ngambil. eh, tapi nanti mesti dicek tuh ininya yang kan ada saham-saham yang buat eh, jajan anak SD tuh kayak DVLA tuh. Yang saya sebutkan adalah yang ASI, Astra tidak mungkinlah anak SD. Hmm, Ya, Astra mungkin nggak anak SD. nggak mungkin. PNBN mungkin nggak. Ya, TPIA harganya aja 7.000 mungkin nggak. iya. Harum, Hmm, Harum mungkin nggak. ya dicek lagi nanti. Keras, ya itu adalah yang Metastock Explorer-nya menunjukkan MACD by signal. Hmm, Ya, jadi Astra, PNBN yang saya sebutkan, yang saya perkirakan tidak pakai uang kos-kosan. Jadi Astra, Paninbank, TPIA, Harum, harum. Tekim itu kan 7.000 harganya, nggak mungkin anak kos lah. 70 perak. Ini kan 7.000 perak. Hmm, Ya, tapi kembali ini silakan Anda lihat. Ya. Sebetulnya gampang dilihatnya, melihat aja di chart sekuritas Anda. Cek MACD-nya bisa dilihat apa yang saya sebutkan itu masuk akal atau tidak. Ya. Karena ini kan Metasoft bikin Explorer kan bukan tanpa sebab. Ini yang suka, tapi ini bukan untuk trading ya. Ini untuk agak panjang sedikit karena MACD kan lagging signal, lagging indikator, lagging indicator. Beda dengan stokastik, MACD adalah berdasarkan data-data yang terlambat. Tapi bagi investor terlambat sedikit kan tidak apa-apa. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamat sore, have a nice trading dan investing tomorrow. Silakan sehat. Terima kasih Pak Ratman, Pak Angelo. Terima sama-sama kasih. Pak Lulus. Makasih Terima Eyang, kasih, makasih Pak Angelo. Angelo. Sama-sama Terima kasih Bu, Eyang, Pak Angelo, terima kasih. Pak Robi, Pak Elani. Jadi Pak Angelo nggak usah rekam lagi karena sudah ada YouTube-nya. Terima kasih Pak Angelo, Eyang. Sama-sama Pak Steven. Pak Steven sudah bisa cari sendiri itu Pak Angelo. Iya. Diajarin Eyang. Jago. Yang ini Metastock itu sudah ada Explorer yang sudah jadi. Yang kameranya dihidupin dong. Saya sendirian nih. Nah, udah nggak pakai kacamata, jadi kurang gagah. Ya, kalau nggak pakai kacamata, kelihatan mata tuanya. Oh. Mata lansia bukan mata tua. Pak Ailani ini paling rajin. Tinggal 9 orang, kita tutup aja ya, Pak Angelo ya. Ya, Yang. Makasih ya, Yang. Selamat sore. Selamat sore. Dah.